izin Allah Pak. Ini tadinya Bapak ada kesibukan, alhamdulillah dipertemukan di sini. Jadi gini Pak, mengingat Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 kemarin, maka kami dari Gerakan Suara Manusia Peduli Aman Undang-Undang yang biasa mengkritisi masalah penyimpangan pemerintah yang dugaan korupsi, dan juga Jamaluddin, ketua penggiat anti korupsi, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Kajari dalam persoalan pengusutan kasus-kasus yang ada di Musirawas, Kota Lubuk Linggau, dan Muratara. Nah di sini Pak, dalam hemat kami bahwa memang sudah ada kinerja dari Bapak Kajari, itu sudah ada Pak ya, secara pribadi. Tapi mohon maaf, ini sejak saya jadi aktivis 98, dari pertama Pak Kajari Abdullah kalau nggak salah sampai dengan sekarang, saya sudah tahu kondisi-kondisi di institusi lembaga hukum Kajari ini Pak. Memang Kajarinya memang otomatis melawan, benar, mau. Namun untuk oknum-oknum jajarannya kami masih belum percaya. Maka dari itu dengan adanya Pak Kajari Bayu yang sudah memberi waktu kepada saya selaku, boleh dikatakan, aktivis yang cukup senior di sini Pak. Karena saya sempat ke Kejagung sudah berapa kali, termasuk penuntasan kasus Bukit Ulu. Alhamdulillah ditahan kan waktu itu kan, kasus Bukit Ulu, dan juga termasuk kasus insentif gate. Di sini saya bukan dengan kawan-kawan, bukan berarti ingin melihat seolah-olah sebagai pahlawan perangan korupsi, bukan. Karena kami memang ke KPK, ke Kejagung. Nah di sini kami berharap kepada Pak Bayu, pasca dari Bapak Kajari sebelumnya dengan Pak Bayu, ini ada beberapa kasus yang ada di Musirawas, Kota Limbaga, dan Muratara. Nah di sini kami dengan situasi Hari Anti Korupsi Sedunia ini, kami minta kepada Bapak Bayu selaku ketua Kajari di sini, mohon pendidikan penegasan kepada jajaran-jajarannya Pak. Jadi sini saya tidak perlu saya sebut namanya. Ini pernah fakta saat saudara saya dulu masalah narkoba. Ini mohon maaf ya, masalah narkoba boleh dicatat. 20 biji saat itu kena 12 tahun. Nah, bibi saya datang ke rumah, sebenarnya saya lagi ngeri istri saya, singkat cerita, adiknya dipinta duit 10 juta. Duit sudah dikasih saat itu, mohon maaf, ini fakta. Sudah dikasih, tiba-tiba aku bel jaksaan. Jangan man, itu saudara masih kawan kan saya, dia ngomong. Tidak bisa disebut nama oknum jaksanya. Cuman keesokan harinya, begitu saya datang, dikembaliin duit itu kan. Cuma saya nggak lihat. Man sudah, bibi sudah ada duitnya. Aku sambil ngamuk-ngamuk. Maksud aku jangan diambil biar aku yang lihat. Kalau kita masih bijaksana, masih memaklumi si jaksaan, ya sudah. Cuma saya bilang jangan lagi seperti ini, kamu merusak nama Kajari. Nah singkat cerita Pak, akhirnya seminggu dia pindah. Tidak perlu sebut nama. Ini hanya pemberitahuan sama Bapak. Artinya Pak ya, yang oknum-oknum seperti ini masih ada Pak. Tidak menutup kemungkinan dari tersangka tidak ditahan. Kalau biasanya setahu saya sering meliput lihat penyidikan di Kejagung, kalau sudah tersangka ditahan. Hanya Pak Firly Bahuri yang sudah tersangka tidak ditahan. Nah jadi saya mohon maaf Pak ya, bukan saya itu menuduh, tidak boleh Pak ya. Cuma sudah pernah ada fakta, ini Yondra, kalau sudah ada fakta, jadi saya wajar melapor sama Pak Kajari, biar Pak Kajari itu memberi terapi sadarkum kepada, baik itu kasih intel dan jajarannya, kasih pisus dan jajarannya. Tolong, kalau memang laporan tidak menyangkut terada indikasi, SP3. Jangan sampai kasus ini ngambang. Mungkin Bapak tidak tahu Pak,
mungkin Kajari tidak tahu Pak ya, lapor, terbuang kan, dikurung 7 orang. Nah, yang lain yang masih diperiksa itu support jantung. Nah, dalam support jantung tanda petik ini kita tidak tahu. Mereka bergerilya oknum-oknum ini. Nah, harapan saya jangan sampai ada oknum-oknum di Kejaksaan Negeri ini yang dipimpin oleh Pak Bayu saat ini, jangan sampai ada yang bergerilya. Termasuk mau ada hari Adiaksa, jujur dari dulu saya sering lihat berkeliling nyari dana. Nah, jadi saya harap, mohon maaf pada Pak Bayu, saya belum pernah ketemu Pak Bayu, ke ruangan belum pernah. Nah, jadi di sini maaf saya Pak ya, Pak Bayu, dalam kepemimpinan Pak Bayu ini jangan sampai ada yang merusak, menodai kejujuran Pak Bayu, itu saja. Dan saya harapkan juga kalau memang Pak Bayu sesuai apa yang diinginkan oleh Pak Kajagung, saya sangat aplaus Pak. Maka dari itu, mohon kawan-kawan, kami dari Gerakan Suara Manusia Beraman Undang-Undang dan Penggiat Anti Korupsi ingin memberi trofi penghargaan. Nah ini Untuk siapa? sebentar. Sebenarnya saya ini biasanya kalau menunjuk Al-Quran Pak, tapi sudahlah, saya percaya Pak Kajari setiap ketemu Bismillah. Nah jadi di sini saya sudah pernah SMS Pak Kajari mau ngasih hadiah kepada Bapak Kejaksaan Agung. Cuma saya belum sempat ke Jakarta karena banyak urusan. Nah sekarang mungkin ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami beli trofi ini Pak secara nurani, uang kami sendiri. Dan semoga trofi ini bisa menjadi semacam simbol pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau. Nah di sini saya ingin memberi trofi ini sesuai kesepakatan tadi untuk Bapak Kajagung Seki Pak Kuntadi. Karena Pak Kuntadi mantan Kajari Kota Lubuk Linggau yang memang cukup melawan Pak. Pernah saya demo penuntasan kasus pembunuhan, saya sempat dirangkul, jangan man, biar saya yang tekan jaksa, jangan sampai ada pengurangan. Akhirnya Pak si jaksaan saat itu 6 tahun, jadi alhamdulillah. Nah di sini Pak, tolong ini walaupun semacam secara simbolis, saya minta kepada Pak Kajari untuk disampaikan kepada Bapak Kejagung dan Bapak Kuntadi, karena beliau sudah berani menuntaskan beberapa kasus kelas kakap. Pertama, BTS Johnny Plate 8 triliun. Sudah itu kasus jalan tol. Yang satu lagi kasus Asabri, dan banyak lagi kasus-kasus yang memang kelas kakap tapi dia berani walaupun ini di era penguasa Jokowi. Sekarang saya kira ini saja Pak yang bisa saya sampaikan. Itu ada spanduk anti korupsi sedunia. Nanti kita foto bersama di bawah karena ini kecil kan. Nah untuk Bapak kami belum bisa memberi trofi karena pada dasar sampai dengan sekarang belum ada sejak kepemimpinan Bapak Kajari menjebloskan koruptor di penjara. Namun saya memberi aplaus bahwa Bapak memang kategori Kajari yang bijaksana dan mau menerima masyarakat kapanpun. Salah contoh tadi ini mohon diliput. Saya tadi bilang Pak Kajari, alhamdulillah direspon. Nah di sini saya tuh merasa simpati. Artinya Bapak Kajari mementingkan penegakan hukum daripada yang lain. Nah ini saja Pak. Andai ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Semoga Bapak Kajari Bayu di Lubuk Linggau ini benar-benar tidak bisa diintervensi siapapun, pejabat apapun demi penegakan hukum terhadap korupsi di Kota Lubuk Linggau. Kasihan Pak, masyarakat Saro galau Pak, Bapak tadi kan ke pasar Pak ya, sidak Saro Pak. Jadi itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara semua